Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur. Yang kami hormati para Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur yang mengikuti video conference, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara Kick-Off Sensus Penduduk 2020 bersama Gubernur Jawa Timur secara daring dengan Bupati Wali Kota se-Jawa Timur. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Dandang Hardiwan SSI MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, yang kami hormatin Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, seprovinsi Jawa Timur, beserta seluruh jajarannya, yang saya hormatin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Kota, serta Kepala OPD di lingkup Pemprov, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota seprovinsi Jawa Timur, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan semoga kondisi ini semakin membaik dan kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan serta kesembuhan bagi yang sedang mengalami perawatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan kegiatan kick-off Sensus Penduduk 2020 pada hari ini, bahwa kick-off merupakan penanda dimulainya pendataan sensus penduduk pada bulan September 2020. Kami sampaikan bahwa tujuan sensus penduduk 2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk. Sensus penduduk 2020 ini merupakan sensus yang ke-7 setelah kemerdekaan, yaitu ada sensus penduduk 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus penduduk diselenggarakan tidak hanya untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, namun merupakan rekomendasi dari UN atau PBB, di mana setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali. Berbeda dengan 6 sensus penduduk sebelumnya, pada sensus penduduk 2020 ini menggunakan metode kombinasi, di mana data dasar yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil Kemendagri. Dengan cara ini, sensus penduduk 2020 dapat menghasilkan data dasar kependudukan yang sangat strategis dan terkini dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia sebagai salah satu perwujudan dari Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan sensus penduduk September 2020 merupakan satu rangkaian dengan sensus penduduk online sebelumnya. Kami mewakili Kepala BPS Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas terjalinnya koordinasi, konsolidasi, dan kerjasama serta dukungan yang luar biasa dari seluruh kepala daerah,
termasuk Ibu Gubernur, Bapak Bupati, Ibu Bupati maupun Wali Kota, beserta seluruh jajarannya, di mana respon rate sensus penduduk online di Jawa Timur pada periode 15 Februari sampai dengan 29 Mei 2020 mencapai 6,8 juta penduduk yang telah berpartisipasi. Kami sampaikan pula dalam pelaksanaan sensus penduduk September 2020 di Jawa Timur, ini melibatkan sekitar 32.000 yang terdiri dari lebih dari 30.000 petugas sensus dan lebih dari 2.000 koordinator sensus kecamatan atau KOSEKA. Pada pelaksanaannya nanti, petugas sensus telah dilengkapi dengan identitas diri, dan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan protokol kesehatan, bahkan kami lakukan rapid test. Pada sensus penduduk September, petugas sensus secara bersama-sama akan dibantu Ketua Satuan Lingkungan setempat, yaitu RT maupun dusun, untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi keberadaan penduduk yang tinggal di wilayah Jawa Timur, termasuk yang sudah melaksanakan sensus penduduk online untuk memastikan penduduk pada kondisi bulan September 2020. Akhirnya kami mohon perkenan dan kesediaan Ibu Gubernur Jawa Timur untuk memberikan sambutan sekaligus menandai dimulainya pendataan sensus penduduk September 2020 di Provinsi Jawa Timur yang nantinya akan diikuti oleh Bupati Wali Kota seprovinsi Jawa Timur. Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan dari Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur atas partisipasinya dalam menyukseskan sensus penduduk online 2020. Selanjutnya dimohon dengan hormat Gubernur Jawa Timur untuk mengambil tempat bersama dengan Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu para undangan, sekali lagi partisipasi dalam menyukseskan sensus penduduk online 2020 telah diterima oleh Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya Ibu Gubernur dan Bapak Kepala BPS untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan pemasangan atribut petugas sensus. Mohon berkenan untuk mengambil tempat. Petugas sensus nanti akan ditandai dengan pemakaian rompi dan juga pengaluman name tag. Mohon berkenan. Bapak Ibu para undangan boleh kita berikan tepuk tangan. Setelah rompi, Ibu Gubernur juga akan mengalungkan name tag. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Gubernur dan Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Timur untuk foto bersama. Pemasangan atribut telah selesai. Mohon berkenan Ibu Gubernur beserta Kepala BPS Provinsi Jawa Timur untuk kembali ke tempat diikuti oleh petugas sensus. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, selanjutnya Ibu Gubernur Jawa Timur akan menyaksikan
pemakaian atribut petugas sensus dan pengalungan Nemtek oleh Bupati Wali Kota secara serentak se-Jawa Timur. Disilahkan. Persilakan. Saat ini bisa kita saksikan Kabupaten Lamongan. Pemasangan atribut, kemudian pengaluman Nemtek, dan juga diikuti oleh Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dapat kita saksikan bersama di layar. Saat ini Kota Madiun telah memberikan atribut, kemudian juga pemasangan Nemtek, kemudian Kediri juga pemasangan atribut dan juga kemudian Bangkalan. Dapat kita saksikan juga Kabupaten Blitar. Kemudian setelah pemasangan atribut dilanjutkan dengan pengalungan Nemtek. Kemudian Kabupaten Bondowoso. Diikuti secara serempak se-Jawa Timur. Kemudian Kota Mojokerto. Baik, pemasangan atribut dan juga Nemtek se-Jawa Timur telah selesai. Kita akan lanjutkan kembali acara pada siang hari ini. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Dadang Hardiwan, Kepala BPS Jawa Timur. Yang terhormat Pak Divi Johansyah, Kanwil BI Jawa Timur. Seluruh Bupati Wali Kota se-Jawa Timur semua yang saya hormati, saya banggakan. Seluruh jajaran pimpinan OPD Pemprov Jawa Timur, semua yang saya hormati, saya banggakan. Juga seluruh petugas sensus se-Jawa Timur, baik yang secara simbolik dilakukan penyematan rompi dan ID card yang di Gerahadi dan seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini kita akan melakukan kick-off dimulainya sensus penduduk tahun 2020 secara offline. Secara online sudah dilakukan dari Februari sampai Maret. Karena pandemi COVID kemudian ada perpanjangan sampai Mei. Saya ingin menyampaikan kepada para bupati wali kota yang saya hormati, penduduk Jawa Timur pada semester 1 2020 menurut BPS ini hampir 41 juta, 40,9 juta. Yang sudah melakukan sensus penduduk dan mengisi aplikasi secara online ternyata masih relatif kecil. Jadi 40,9 juta yang sekarang ini tersisa untuk dilakukan sensus penduduk secara offline masih 34,12 juta. Jadi kemarin baru sekitar 6 jutaan dari 40,9 juta. Saya sempat memforward
keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial terkait dengan dukungan percepatan pemutakhiran DTKS yang diharapkan bisa dilakukan percepatannya oleh para bupati wali kota. DTKS ini menjadi bagian penting untuk bisa memaksimalkan presisi dari seluruh intervensi bansos yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota sendiri, oleh Pemprov, apalagi berbagai ragam bansos yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang saya hormati, data ini dinamik. Data ini valid, katakan bulan Agustus, September, Oktober belum tentu memiliki tingkat validitas yang tinggi karena dinamika yang terjadi. Apakah karena mungkin dapat warisan, jadi yang tadinya penerima PKH tiba-tiba kaya? Atau justru karena sudah tidak memungkinkan untuk meneruskan kepemilikan rumahnya, akhirnya ikut anggota keluarganya yang alamat tercatat justru ada mobilnya, padahal beliau numpang di rumah itu. Betapa verifikasi dan validasi menjadi penting karena salah catat bisa menghilangkan hak bansos bagi seseorang, ataukah mereka yang inclusion error dan exclusion error. Inclusion error, mereka harusnya sudah mandiri, tapi masih tercatat. Mungkin karena anaknya sudah jadi TNI, Polri, pegawai negeri, profesional, dan seterusnya, tetapi masih tercatat. Exclusion error, harusnya mereka masuk di dalam daftar penerima, tetapi belum tercatat. Selalu antara inclusion dan exclusion error ini menjadi diskusi yang cukup mendalam pada saat bansos turun dan beragam-ragam intervensi terutama pada saat pandemi COVID seperti sekarang. Ini kaitan dengan bansos. Tetapi bahwa ada hal lain yang judulnya tidak bansos tapi subsidi. Apakah subsidi listrik misalnya? Basisnya berbeda, kalau listrik basisnya rumah tangga. Tapi kalau PKH misalnya basisnya adalah keluarga. Ada satu rumah yang dihuni oleh 2 atau 3 keluarga. Kalau basisnya adalah pendekatan penerima subsidi listrik, maka hanya ada satu keluarga yang mendapatkan intervensi di satu rumah yang sama-sama membutuhkannya. Mereka butuh KIS untuk layanan kesehatan, tapi yang dapat hanya satu keluarga, karena di rumah itu hanya dicatat satu keluarga dari 2 atau 3 keluarga yang ada di rumah. Bahkan saya pernah mendatangi satu rumah dengan 5 anggota keluarga. Berikutnya kemudian ada kartu Indonesia Pintar, anaknya ingin sama-sama sekolah dapat kartu Indonesia Pintar. Tapi yang tercatat karena mengikuti basis rumah tangga, akhirnya ada keluarga yang tereksklud, padahal mestinya mereka menerima bantuan. Saya mohon maaf, ini saya ingin ingatkan kembali untuk kita semua, basisnya tetap Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin harusnya adalah bottom up proses. Ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk melihat kembali, katakanlah mungkin bahasa sederhananya verifikasi kembali, validasi kembali, mencatatkan kembali, apalagi kalau berdasarkan basis umur. Kalau berdasarkan basis umur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota semua yang saya hormati, kita mungkin melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata sudah masuk pada bonus demografi. Lalu kita melihat lagi bagaimana generasi X dan Y, berarti milenial, dan ada generasi alfa yang sekarang sudah berumur 10 tahun. Lalu kita melihat lagi stunting, dan seterusnya. Pada posisi seperti ini, SP 2020 yang mengajak kita mencatat Indonesia
Berarti yang dicatat ini beragam memang. Ada rumahnya milik sendiri atau sewa. Ada sumber income-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, mohon dengan segala hormat, para bupati wali kota akan mengkoordinasikan secara intensif 1 bulan ini, karena hanya di bulan September, pencatatan sensus penduduk offline di Jawa Timur masih ada 34,12 juta warga yang harus dicatatkan, supaya ini akan menjadi bagian dari starting point kita untuk menyiapkan bagaimana sebetulnya big data bisa kita siapkan. Kita menyiapkan 4.0 yang meniscayakan adanya satu data. Tapi inputnya ini seringkali masih tidak sama, versinya tidak sama, formatnya belum dalam satu sistem yang sama, dan seterusnya. Harapan kita adalah bahwa basis data yang sekarang ini akan dilakukan SP-nya oleh BPS akan menjadi pintu masuk kita untuk merapikan seluruh data kependudukan kita. Maka nanti akan ketemu sangat banyak manfaatnya. Pernah ratas yang kami diundang secara virtual, betapa bahwa Pak Presiden menyampaikan data yang berbasis kementerian lembaga ini membutuhkan anggaran yang luar biasa. Beliau minta satu data, tapi mungkin akan dibagi pada 5 area karena punya spesifikasi yang berbeda di antara jenis data yang satu dengan yang lainnya. Tapi lepas dari itu bahwa secara nasional ini memang sedang konsolidasi data luar biasa. Dan kita tentu diharapkan sama melakukan konsolidasi data secara mendalam. Sekarang ini kalau inputnya adalah dari SP 2020, maka proses verifikasinya mungkin ke depan akan bisa dilakukan lebih simpel karena basis yang sudah mengikuti SP secara online kemarin 6 jutaan, ini paling tidak akan jadi input awal. Kemudian terus saya rasa trennya digitalisasi akan terus dikembangkan sehingga verifikasi dan validasi data relatif akan bisa lebih mudah kita lakukan secara online pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, terutama para bupati, wali kota se-Jawa Timur, semua yang saya hormati, kita semua punya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama untuk memaksimalkan sensus penduduk yang dimulai besok tanggal 1 September, supaya maksimalisasi dari berbagai ikhtiar kita mendapatkan data yang valid, data yang terupdate itu bisa kita lakukan bersama. Terima kasih kepada Pak Dadang yang sudah berkenan untuk mengkonsolidasikan bagaimana persiapan data yang lebih terupdate, dan juga Pak Divi dari Kanwil BI. Terima kasih sehingga seluruh ikhtiar kita untuk membuat perencanaan pembangunan akan mendapatkan input data yang terupdate. Dari input data yang terupdate, insya Allah intervensi dari berbagai program signifikansinya akan lebih tinggi karena tingkat presisinya juga akan lebih baik. Terima kasih semuanya, dan dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sensus penduduk secara offline yang besok akan dimulai tanggal 1 September di seluruh Jawa Timur sampai dengan akhir September. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh petugas sensus penduduknya mudah-mudahan juga terjaga kesehatannya, kemudahan kelancarannya, dan seluruh rumah tangga yang didatangi juga akan membuka pintu lebar memberikan data yang baik, semuanya tersupport karena untuk kepentingan verifikasi validasi data untuk bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ruang yang sama untuk terbuka, meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita bersama-sama memberikan support
sensus penduduk tahun 2020 secara offline yang besok akan dimulai. Dan mudah-mudahan akan menjadi input bagi kita semua, Pak Dadang. Harapan Pak Presiden untuk punya satu data Indonesia ini luar biasa. Pasti Jawa Timur juga harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Nasruddin SSI MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan merendahkan hati untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho-Nya. Izinkan saya memimpin doa ini menurut cara agama Islam. Bagi Bapak, Ibu, hadirin yang beragama lain, dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdash syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji hanya untuk-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena hanya dengan rahmat dan izin dari-Mu ya Allah, kami dapat melaksanakan rangkaian kegiatan sensus penduduk 2020 yang telah didahului dengan sensus penduduk online pada bulan Februari hingga Mei 2020. Dan akan dilanjutkan dengan pendataan lapangan pada sensus penduduk bulan September 2020. Ya Allah, Ya Salam, kami juga bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini, Engkau masih memberikan semangat dan kekuatan kepada kami untuk menyelesaikan seluruh rangkaian persiapan sensus penduduk 2020. Tidak terkira besarnya pengorbanan saudara-saudara kami di seluruh negeri untuk mendukung suksesnya persiapan sensus penduduk. Karenanya ya Allah, anugerahilah mereka dengan kebaikan dan berilah kami semua kekuatan untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan solusi yang terbaik. Ya Allahu, Ya Khaliqu, Ya Mu'iz, jadikanlah kegiatan sensus penduduk ini yang akan dimulai pada esok, tanggal 1 September 2020, sebagai manifestasi pelaksanaan kewajiban kami sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mengemban amanah untuk mengelola tanah air dan segala isinya untuk sebesar-besar kebaikan umat manusia. Jadikan sensus penduduk 2020
sebagai pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kecintaan kami pada negeri ini dan wujud syukur kami kepadamu ya Allah. Sehingga BPS dan seluruh mitra statistik di seluruh Indonesia bisa bekerja secara profesional, berintegritas, dan amanah. Jadikan kegiatan mencatat Indonesia juga tercatat sebagai amalan kebaikan yang kelak akan kami terima balasannya darimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Kick-Off Sensus Penduduk 2020 bersama Gubernur Jawa Timur secara daring dengan Bupati Wali Kota se-Jawa Timur. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para undangan. Kami mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.